Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai semua insan, walaupun mereka itu dari kalangan orang-orang yang belum beriman, karena mereka juga merupakan hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diperintahkan untuk lebih mencintai orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka telah menyatakan keimanannya dengan bersyahadat dan berusaha untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun di antara mereka ada yang masih dalam keadaan jahil. Akan tetapi, ketahuilah bahwa di antara mereka itu ada golongan yang wajib untuk kita cintai lebih dari manusia yang lainnya. Apabila kita meninggalkan mereka dengan sengaja, maka kita akan memperoleh dosa. Sesungguhnya mereka itulah golongan orang-orang yang soleh, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka hanya dipandang oleh golongan pecinta dunia sebagai golongan kelas kedua, dipandang sebelah mata dan sering diremehkan, akan tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW serta para malaikatnya sangat mencintai dan sangat dekat dengan mereka. Maka dari itu, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu caranya ialah dengan mencintai para kekasih Allah. Ketahuilah bahwa di antara orang-orang saleh itu terdapat wali-wali Allah yang mempunyai derajat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang saleh itu terdapat insan yang telah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang-orang yang saleh itu juga terdapat hamba Allah yang lisannya hanya digunakan untuk melafazkan kalam suci Allah, mengagungkan Allah dengan zikrullah, hikmah dan ucapan yang baik semata, yang sentiasa berusaha untuk mensucikan diri dan hatinya, hingga seluruh jiwa raganya itu menjadi manfaat bagi dirinya dan bagi seluruh alam. Yang menjauhi cinta dunia dan kesenangannya, doa-doa mereka mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sentiasa memperoleh mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga salah satu di antara yang akan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Dan masih banyak lagi keutamaan orang-orang soleh. Maka dari itu, janganlah sampai kita mengabaikan, membenci, menolak, meremehkan, dan menjauhi orang-orang soleh. Apalagi memusuhi, memfitnah, atau lebih dari semua itu. Barang siapa memusuhi mereka, niscaya Allah SWT akan menjadi musuhnya, akan memusuhinya kembali. Justru mereka yang zalimi kasih Allah akan sentiasa dalam keadaan ketakutan dengan bayang-bayang kejahatan dan keburukan mereka sendiri. Mereka sentiasa merasa khawatir bahwa kekasih Allah itu akan membalas perbuatan jahatnya. Walhal tak sesekali para kasih Allah itu melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa yang tidak diketahui atau tidak disengajakan. Berapa banyak kezaliman yang dialami oleh para kasih Allah di dunia ini. Sebanyak itulah pula kasih Allah SWT itu sentiasa bersabar dan memaafkan tanpa membuat pembalasan sedikit pun. Hati mereka bersih dari kebencian, hati mereka bersih dari segala penyakit hati, dan hati mereka sentiasa dipenuhi dengan keikhlasan
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa membela kekasihnya, sedangkan orang-orang yang tidak beriman sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang menzalimi dan memusuhi para kasih Allah, baik secara diam-diam atau terang-terangan, nescaya penolong mereka itu ialah syaitan. Maka dari itulah jika mereka ada sedikit masalah, mereka akan mencari jalan kesyirikan atau jalan kekerasan, kebencian dan dendam atau cara-cara buruk yang lainnya untuk menyelesaikannya, karena mereka itu sedang dalam ketakutan yang teramat sangat. Dan disebabkan kebencian pada orang-orang yang soleh itu, di antara mereka ada yang sentiasa menghubungkan setiap perbuatan para kasih Allah itu dengan kesyirikan. Hatta para kasih Allah itu sedang berbuat kebaikan pada mereka, seolah-olah kasih Allah itu mempunyai niat yang jahat pada diri mereka. Sungguh, mereka itu sebenarnya takut akan bayang-bayang kejahatan mereka sendiri, dan segala keburukan yang menimpa mereka itu merupakan akibat dari keyakinan dan perbuatan mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jika mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengakhiri kebencian dan permusuhan mereka itu pada para kasih Allah, nescaya bila tiba masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan mereka itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan dan menjalankan hukumannya dengan cara seadil-adilnya. Semua itu sebagai tanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada para kasihnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai para kekasihnya hingga Allah Subhanahu wa taala kurniakan derajat yang lebih tinggi di antara hambanya yang lainnya. Walaupun di antara orang-orang soleh itu bukan wali Allah, hanya dari kalangan orang-orang biasa seperti kita, akan tapi ketahuilah bahawa mereka itu tetap insan pilihan Allah, yaitu golongan yang dicintainya, yang tetap mempunyai keutamaan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di antara manusia. Mereka dikurniakan tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi pemelihara, penjaga, penolong bagi agama Allah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara dan menjaganya, serta memberikan keutamaan yang khusus daripada hambanya yang lainnya. Tiada yang layak untuk kita cintai melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada insan yang lebih kita cintai melainkan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang soleh. Itulah kekasih Allah. Sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh merupakan di antara iman yang utama, karena sesungguhnya mereka itulah di antara para kekasih Allah yang sudah selayaknya untuk kita cintai dan kita ikuti. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Ingatlah ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad utusan Allah. Ketahuilah bahawa pengakuan syahadat kita itu, yang kita lafazkan itu tidak akan bermakna jika tanpa membuktikannya dengan cinta, dan membuktikan cinta itu pula dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kita, maka siapa lagi yang dapat kita ikuti? Tidak lain ialah orang-orang soleh yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka itulah penyambung lidah para nabi, menyebarkan syiar Islam, sedangkan yang lainnya memilih jalan hidup mereka sendiri, atau memilih jalan yang lainnya selain jalan yang lurus yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah jika kita ingin terselamat dalam menempuh perjalanan hidup di alam fana ini, hendaklah kita berpegang teguh pada tali Allah dan mengikuti seruan para kasih Allah yang membimbing kita ke jalan yang lurus yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kelak akan menyampaikan kita ke pintu surga.
Sayangnya, banyak sekali yang mengabaikannya akibat dari kejahilan dan cinta dunia, kesombongan dan keegoan yang ada di dalam hati mereka, sehingga cinta tertutup oleh kebencian. Maka kebencian itulah yang menutup mata hati dari melihat kebenaran, sehingga mereka tidak lagi dapat melihat keutamaan dan kelebihan para kasih Allah yang hidup di antara mereka. Hingga akibatnya di antara mereka itu ada yang memperlakukan para kasih Allah selayaknya orang biasa, kurang hormat, kurang adab, meninggikan diri, memandang rendah, meremehkan, bahkan menolak, marah dan dendam apabila menerima seruan untuk kembali ke jalan kebenaran. Padahal mereka itu sedang berhadapan dengan kekasih Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya seruan dan nasihat itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang pada kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Menolaknya berarti menolak Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan perbuatan kufur kepada nikmat hidayahnya. Sesungguhnya di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai. Maka tidakkah kita suka jika kita dikumpulkan bersama para kasihnya yang di hadapan mereka itu ada Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka, siapa yang lebih baik di antara manusia untuk kita jadikan ikutan dan panduan? Sungguh mereka lah insan mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang ditugaskan untuk membimbing kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'a man ahbabt." Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka dari itu, cintailah apa yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah dipilihnya. Sesungguhnya, membenci apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan saja suatu perbuatan yang dapat menjerumuskan diri pada dosa yang besar, akan tetapi juga merupakan salah satu sebab kesengsaraan hidup di dunia hingga akhirat. Orang-orang yang membenci kekasih Allah itu akan memperoleh kesengsaraan hidup walaupun ia melaksanakan solat, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Bahkan jika ia miskin, maka ia akan tetap hidup dalam kemiskinannya. Usahalah apa saja tetap tidak akan memperoleh kejayaan. Jika ia kaya, maka kekayaannya itu tidak akan membawa pada kebahagiaan dan ketenangan. Jika ia belum memperoleh kejayaan, maka ia akan sulit memperoleh kejayaan dan sebagainya. Yang demikian itu sebagai balasan kerana telah membenci para kasih Allah, melainkan mereka kembali sadar dan menginsyafi diri mereka, lalu bertaubat dan kembali mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memohon maaf kepada para kasih Allah yang telah disakitinya. Maka renung-renungkanlah supaya kita tidak terjerumus pada suatu perbuatan dosa. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.